salah satu bagian kecil dari begitu banyak program pengembangan sumber daya manusia di Tubaba. Dan seperti biasa, saya kira Pak Umar tetap harus memberikan sambutan dan ini dulu siapa Dharma dulu memperkenalkan. Oh, boleh. Oke, Mas Dharma dulu. Baru nanti kita agak resmi dikit gitu karena sudah ada lukisan. Ya. Kalau lukisan realis itu biasanya acaranya resmi, Pak. Ya. Silakan Bang Dharma. Iya bro, apa mic-nya? Ini kita agak sedikit melanggar protokol kesehatan ya. Oke sih Pak. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati Tulungagung Barat, Bapak Umar Ahmad, Bapak Kadis Pendidikan, Kadis Peternakan ya tadi ya? Peternakan, pariwisata, dan Berindak. Terima kasih Bang Semi ya, ini Bang Semi kan ya? Puasa-puasa waktu itu saya kesini sama Mas Ardito waktu itu. Tapi sore karena mepet buka puasa, saya langsung diajak Pak Umar ke rumah dinas. Dan saya kenalkan, ya Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya kenalkan. Ini ada Bu Titis. Kemarin Pak Umar sudah mampir ke rumah beliau. Ini mie lomboknya Ibu ada di sini nggak ya kira-kira? Banyak kayaknya. Ya? Tadi bilang mampir pasar Panaragan, banyak produk kita di sini ya. Ada Bu Yeni, ini kebetulan beliau ketua Unggas Provinsi Lampung Bu ya. Kalau urusannya telur sama Bu Yeni. Kemarin bikin kegiatan bagi telur 1 ton. Saya tadi nanya gimana Bu ngumpulin 1 ton telur itu di mobil. Saya tanya, ya adalah caranya gitu. Ini juga saya bawa Pak Haji Soban, ini jauh-jauh dari Lampung Timur tadi berangkat habis subuh. Beliau ini ketua pasar Payungi Pak sebenarnya. Beliau ketua pasarnya, tapi sekarang beliau ngelola pesantren dengan 400 santri di Wawai Karya. Jadi kemarin Pak Umar datang, beliau belum bisa menemani. Ada Pak Asep Hidayat bersama istri yang baju biru. Ini pengusaha ada komputer. Kemudian ada Bang Rahmat. Bang Rahmatul Rumah ini founder Kampung Buku. Kemarin kita belum sempat mampir ya. Ada teman-teman pelukis, Mas Anggi, Mas Ibe, Mas Inpo, Rian. Mana ya lukisannya? Atau boleh kita langsung kasihkan simbolis ke Pak Umar? Ya, langsung saja. Ada berapa lukisan ya? Oh 2. Nanti kalau kita banyak berkata-kata jadi kepanjangan. Jadi kita kan pengen melihat tuang Bang Barat. Nah, kita ingin banyak melihat Tubaba. Kalau ngelihat Tubaba itu harus dengan kata-kata. Oh. Okay. Udah salam Tubaba. Tahan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Satunya Kadis Porapar sini. Terima biar apa? Kalau yang ini malah harus dibuka Pak Umar. Oh gitu. Nah, karena masih ditutup. Seperti kata-kata Pak Umar kemarin, yang kami punya adalah bahwa kami menyadari kami tidak punya apa-apa. Yang kami punya adalah kesadaran bahwa kami tidak punya apa-apa. Itu kata-kata yang dalam. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Oh iya, ini ada teman-teman West, Pak Umar. Ini sebenarnya Women and Environment Studies. Jadi kami setiap
Sabtu itu bagaimana kami berkumpul bahwa perempuan butuh banyak perlindungan, kekerasan seksual di Lampung itu tinggi. Maka hadirnya WES itu bagaimana mereka menemani para perempuan untuk mandiri, karena kebetulan Payungi juga 90% adalah pedagangnya perempuan. Dan kami mengajak dua pengusaha perempuan. Ini sebenarnya perempuan ini nggak bisa diremehkan. Kalau mama sudah bersatu itu tidak bisa dikalahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dharma, Pak Umar langsung aja ya Pak. Yang itu aja. Yang itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun, Mas Dharma, Bu Titis, Mbak Yeni, Pak Haji Wahab, Sobat, Pak Kang Asep, terus teman-teman dari WES yang saya hormati. Ini kebetulan ada Mas Tommy juga, seorang beliau ini instruktur, entah banyak banget, dari instruktur, apalagi konsultan, apa pokoknya urusan kedokteran timur. Kita ingin menghadirkan nuansa itu juga di Tubaba, maka sengaja saya undang karena saya ada apa namanya akar yang oleh masyarakat lokal itu disebut dengan kertupai. Jadi saya pengen Mas Tommy mengulik itu, kemudian kalau bisa akar ini jadi salah satu ikon untuk mandi. Karena saya waktu kecil kan itu kalau mandi itu sering dipandiin dengan akar itu, tapi sekarang hilang. Tapi aromanya masih melekat di pikiran gitu loh. Makanya saya kemarin cari, kebetulan udah ketemu, nah saya hadirin Mas Tommy. Mas Andika ada Semi juga dari Direktur Sekolah Seni, kemudian ditemani beberapa kadis ini hari ini. Ada kadis pendidikan, kadis Korapar, kadis, saya nggak tahu lengkapnya, kadis pasar pokoknya saya ngomong gitu, sampai kadis peternakan. Sekarang kita berada tempat ini namanya Penyusuan Nui. Orang sering menyebutnya sebagai Rumah Baduy. Nah, kenapa sebutannya Rumah Baduy? Ceritanya gini, kawasan lebar ini disebut dengan Uluan Nui. Jadi luasnya 1.800 hektar, kemudian akan dibagi menjadi 144 distrik. Kemudian kawasan yang diniatkan menjadi ruang hidup bagi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, hidup secara dinamis dan harmonis di dalam satu tempat. Jadi ruang ini tidak disebut sebagai kota. Uluan Nui, uluan itu di awal, Nui itu kehidupan. Jadi Nui itu sendiri adalah peradaban sebelum Krakatau Purba meletus. Peradaban ini hilang karena letusan Krakatau Purba. Letusan Krakatau yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Ada peradaban namanya Nui. Nah, kami sadar, kami yakin juga bisa jadi masa lalu yang jauh itu juga bisa menjadi masa depan. Kita pasti pengen udara yang sehat, makanan yang sehat, hubungan manusia yang saling menghargai, menghormati. Saya kira konsep-konsep itu adalah konsep masa depan. Nah, ini sudah didesain. Nah, kenapa ini Baduy, disebut Baduy? Karena pada saat pertama kali membuka kawasan ini, ada 7 orang Baduy hadir ke tempat ini menghadiahkan kepada Tulang Bawang Barat 1 rumah Baduy. Rumah Baduy itulah yang kami jadikan simbol peletakan batu pertama pembangunan kawasan Uluan Nui. Nah, ada satu produk kebudayaan Nui yang masih lestari sampai dengan hari ini yang disebut dengan Las Sengok. Las itu hutan, Sengok itu angker. Jadi mitologinya masyarakat Nui, konsep-konsepnya masyarakat Nui untuk menjaga kelestarian alam. Bagaimana mereka merawat pohon, merawat sumber-sumber air, yang relasi hubungan manusia. Nah, konsep itu ada di konsep Las Sengok. Bagi kami,
Tubaba itu yang sering pernah saya katakan juga di Payungi. Bagi kami Tubaba itu bukan lagi sekedar singkatan dari Tulang Bawang Barat, tapi Tubaba itu adalah masa depannya Tulang Bawang Barat. Sesuatu yang ingin dituju oleh Tulang Bawang Barat itu bernama Tubaba. Tubaba tidak lagi menunjuk tempat seperti ini, batasnya mana, tetapi Tubaba adalah nilai. Nah, kalau ditanya ciri-ciri ketika kita melihat Tubaba itu seperti apa? Nah, kalau kita sudah melihat orangnya sudah memegang teguh prinsip nemen, nedas, nerimo. Nemen itu pekerja keras, kemudian nedas tidak kenal menyerah, konsisten tadi, terus kemudian nerimo keikhlasan. Nah, waktu Baduy menghadiahkan rumah tadi, mereka karena dijadikan simbol, pemerintah Tulang Bawang Barat banyak mendapatkan kritik. Kenapa Baduy yang jadi simbol? Bukankah tanah ini Lampung? Lampung juga punya keagungan, punya keluhuran budaya. Kenapa Baduy yang harus menjadi simbol? Karena sering ditanya, akhirnya kami menemukan jawaban. Kenapa Baduy yang dijadikan simbol? Karena Baduy tidak memberikan fisik dalam arti sesungguhnya kepada Tulang Bawang Barat, tetapi Baduy menjadi pengingat Tulang Bawang Barat bahwa di tempat ini banyak nilai yang hilang, banyak nilai yang tidak berada di tubuh, banyak nilai yang tidak dicerminkan dalam perilaku kehidupan masyarakatnya. Nah, nilai yang diingatkan oleh Baduy ini adalah soal kesederhanaan, kesetaraan, dan kelestarian. Jadi kalau ditanya ciri-ciri orang Tubaba itu apa? Adalah orang yang memegang teguh prinsip nemen, nedas, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Boleh nggak warga metro ini memegang teguh prinsip Tubaba? Ya boleh, karena Tubaba tidak lagi menjadi tempat. Kalau Tulang Bawang Barat memang kabupaten, tapi Tubaba menjadi nilai. Nah, upaya-upaya untuk membangun ruang dan membangun orang ini yang kami sebut dengan perjalanan pulang ke masa depan. Untuk pulang ke masa depan, kami yakin jalannya adalah kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, banyak kita mendesain program-program di Tulang Bawang Barat ini, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, untuk membentuk karakter sumber daya manusia yang layak Tubaba. Ada Tubaba Cerdas. Tubaba Cerdas ini adalah program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Tulang Bawang Barat, jadi mengundang pemuda dan pemudi dari seluruh Indonesia yang kita seleksi, terus kemudian mereka menghibahkan waktunya selama 1 tahun berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun model pendidikan yang kolaboratif di tempat ini. Kemudian ada juga Tubaba Camp. Tubaba Camp itu peserta didiknya SD dan SMP, kemudian campnya di rumah dinas bupati, mereka dikenalkan tentang ekologi dan budaya. Kemudian ada pesantren Tubaba. Pesantren Tubaba itu kami menitipkan anak muda dan mudi Tulang Bawang Barat kepada orang-orang yang kami anggap layak Tubaba. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi yang tempat kami menitip seniman, budayawan, arsitek, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa belajar langsung dari orang-orang yang kami anggap layak Tubaba. Kemudian ada sekolah seni Tubaba. Sekolah seni Tubaba ada tari, musik, terus kemudian sastra, seni rupa, dan seni tari. Dan yang terakhir ada film. Kita tidak berharap bahwa orang yang mengikuti program sekolah seni ini menjadi artis atau menjadi praktisi di dalam kesenian, tetapi lebih kepada pendidikan karakter. Jadi dalam profesi apapun mereka memiliki karakter yang Tubaba itu tadi. Nah, ini mungkin tempat ini yang sekarang kita sebut dengan Uluan Uwi secara keseluruhan. Nah, tentunya perjalanan pulang ke masa depan ini, Tulang Bawang Barat ini butuh teman. Oleh karenanya Bu Titis kami anggap juga bisa menemani, Bu Yeni bisa menemani perjalanan pulang ke masa depan ini. Kita secara bersama mewujudkan visi Tubaba. Jadi Tubaba itu bukan Tulang Bawang Barat, tapi masa depan yang ingin kita tuju. Jadi nanti mungkin Bu Titis setelah kita makan kita
keliling di dalam kawasan ini yang bisa kita kelilingi, karena kalau kelilingi semua kayaknya masih sebagian besarnya kebun karet. Jadi di tempat ini sudah ada ini, terus kemudian ada kampus, ada tiup-tiup, terus kemudian kantor pemerintahnya baru ada kantor polisi dan Polres. Jadi luasnya 1.800, distriknya terbagi 144 distrik, lebar jalannya 50 meter, 31 meter, dan 24 meter. Jadi tidak ada kendaraan mesin yang boleh masuk ke dalam distrik. Jadi hanya ada kantong-kantong parkir, kemudian dari kantong parkir itu ke tempat tinggalnya masing-masing orang berjalan kaki 100 sampai 150 meter dari kantong-kantong parkir. Nah, saya kira itu sekali lagi kehadiran Bapak Ibu semua menjadi semangat bagi Tulang Bawang Barat untuk teguh pulang ke masa depan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam semua profesi kita bisa menemani perjalanan pulang ke masa depan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin nanti kita keliling-keliling kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Jadi sebenarnya sejak awal tuh Baba itu tidak pernah sendirian. Kita selalu membutuhkan teman dari manapun ya Pak. Kita pernah dikritik karena teman kita kebanyakan dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, atau seniman-seniman internasional gitu ya. Padahal nggak begitu juga. Saya selama 7 tahun mengerjakan kerja-kerja kebudayaan, hampir seluruh kabupaten di Lampung ini saya datangi. Saya temuin teman-teman gitu. Dan Metro adalah salah satu kota yang paling sering saya kunjungi. Saya beberapa kali terpayungi sebenarnya. Saya melihat ibu-ibu nyapu, Gotong royong. melayani pembeli gitu. Kami belajar dari situ. Kami pernah juga berupaya membuat pasar di sini ya Pak, pasar sehat gitu. Tapi karena pasarnya langsung pasar sehat dan sementara masyarakat pengennya makanan yang enak, kita masih terkendala pada proses jual belinya gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana jasa itu gitu. Saya kira Metro bagi kami adalah satu contoh baik ya bagaimana sebuah kota menjadi kota jasa. Tubaba adalah kota pertanian sebenarnya. Ketika kita mau bergerak ke arah situ atau punya cara kerja-kerja di jasa, memang kita harus masih belajar. Kalau di payung itu Pak, nyapu aja ini Pak, bareng, padahal nggak disutradarai. Gotong royong. Gotong royong. Sementara Gerakan itu kayak bareng gitu. Sementara Bu Desi, kita kan cuma 3 nih. Yang ini gosip ke ibu yang tengah, yang sebelah kanan juga gosip ke, jadinya ribut. Jadi saya beresin juga tuh. Tapi masih kayak gitu tahapan. Tapi tidak seluruhnya. Di pasar yang nanti kita akan kunjungi ini. Proses lah. Ya, kira-kira begitu sih. Saya juga kan kita di sini juga merekrut Kadafi, Baskoro, sering teman-teman Metro juga sering sekali datang gitu. Saya harap pertemuan ini yang menjadi produktif gitu. Saya juga mengikuti ya gerakan literasi di Metro ya Bang ya, juga gerakan perempuan. Kemarin kita baru membuat acara solidaritas untuk Shirin Abu Akleh, jurnalis yang meninggal di Palestina gitu. Dan kita juga sekarang punya concern untuk gerakan perempuan. Barangkali ada satu divisi pengarus utamaan perempuan yang kemungkinan akan kita namakan sebagai divisi Shirin Abu Akleh. Ini adalah sebuah penanda gerakan perempuan di Tubaba. Kebetulan murid kita kebanyakan perempuan dan kami percaya selama ini masa depan Tubaba adalah masa depan perempuan. Silakan, apalagi Udah belum? Nah, makan dulu. Makan dulu apa keliling dulu? Makan dulu.